Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat semua sobat Pasopati pada edisi hari ini, Kamis di tanggal yang sangat spesial, 10 November 2022. 10 November selalu kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Mungkin bagi Anda semuanya yang melintas di seputaran kota Bondowoso akan melihat adanya pelaksanaan upacara-upacara ataupun juga di beberapa sekolah-sekolah ataupun beberapa tempat kerja yang juga melaksanakan hari peringatan Hari Pahlawan begitu ya. Dan yang paling spesial di Hari Pahlawan ini saya hadir dengan pahlawan muda bagi saya. Sebutannya pahlawan muda karena berkiprah luar biasa di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah anak muda di Bondowoso. Sampai pukul 10 siang nanti kita akan menemani Anda semuanya dengan sahabat saya dengan tema yang luar biasa, yakni peran Forum Anak turut andil tekan pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso. Nah, kira-kira pahlawan muda yang saya sebutkan ini siapa yang akan bincang-bincang banyak dengan kita? Langsung saja kita siapa, ada Firnas Zakin Maula Amri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Pasopati yang mungkin menyimak di radio tidak bisa melihat secara langsung, tapi bagi Anda semuanya yang menyimak secara live di YouTube kita Pasopati TV, Anda bisa melihat bahasanya dia mengenakan pakaian yang berwarna, ini warna apa ya? Warna krem. Warna krem. Warna krem ada tulisan Forum Anak Bondowoso. Ini adalah Firnas, ini adalah Ketua Forum Anak Kabupaten Bondowoso begitu. Iya. Bener ya? Benar. Firnas, boleh sedikit cerita tentang Firnas? Firnas kelas berapa? Sekolah di mana mungkin boleh? Boleh. Iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Firnas Zakin Maula Amri, akrab disapa Firnas. Saat ini saya duduk di bangku kelas 12 di SMA Negeri 2 Bondowoso, jurusan Ilmu-Ilmu Sosial. Seperti itu. Oke, Firnas ini juga ketua OSIS ya? Iya, di SMA Negeri 2 Bondowoso. Teman-teman OSIS, gimana dia jadi ketua OSIS? Oke, Sobat Pasopati, sebelum kita berbincang lebih banyak dengan Firnas maksud saya sebagai Ketua Forum Anak Bondowoso, perihal bagaimana turut andilnya teman-teman yang tergabung di Forum Anak untuk menekan angka pernikahan dini Bondowoso. Sebelumnya saya ingatkan kepada Anda semuanya bahwasanya Anda bisa sharing dengan kita di sini, utamanya dengan Firnas di 081 246 969 994 atau juga di live YouTube kita ya di Pasopati TV dan juga di radio kita di 99,4 FM. Nah, sebelum saya menyentuh pendapat atau tentang Forum Anak begitu ya, saya sedikit kasih pembukaan terlebih dahulu. Jadi sekitar hari Senin kemarin itu di Bondowoso kedatangan konsulat jenderal Australia, saya lupa namanya. Kedatangan beliau itu digawangi oleh teman-teman dari Dinas Sosial P3KB. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial P3KB Bondowoso, Ibu Anisatul Hamida dalam sambutannya menyampaikan bahwasanya angka pernikahan anak di Kabupaten Bondowoso ini dalam rentang tahun 2020 hingga tahun 2021 ini kategorinya sangat tinggi. Ya, bahkan menyentuh angka 800-an. Nah, tahun 2022 sendiri hingga bulan ini hingga bulan Mei, mohon maaf bisa dikoreksi, hingga bulan Mei kemarin itu angkanya sudah mencapai 723. Berarti kan ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Baru 5 bulan aja ada 723. Di tahun-tahun sebelumnya setahun tuh 800. Peningkatannya cukup signifikan. Dan angka ini kata Bunda Anis dalam sambutannya bisa dikatakan masih bisa lebih banyak, lebih tinggi sebenarnya. Karena masih ada pernikahan-pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan oleh pihak keluarga. Termasuk juga pernikahan-pernikahan siri yang dilakukan tanpa diketahui, begitu ya. Nah, kenapa angka pernikahan dini ini perlu ditekan sedemikian rupa? Karena memang angka pernikahan dini ini juga berdampak terhadap masalah-masalah sosial lainnya. Salah satunya yaitu adalah stunting. Nah, ini ternyata memunculkan permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, dalam kesempatan itu Bunda Anis menekankan bahwasanya menekan angka pernikahan dini ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi semua kalangan. Salah satunya yang disebut adalah teman-teman dari Forum Anak Bondowoso. Nah, kira-kira Forum Anak ini
apa saja yang dilakukan, kemudian bagaimana perannya. Karena kalau berbicara tentang forum anak, semuanya nih adalah anak-anak yang masih kategorinya masih usia belasan ya, 18 tahun ke bawah. Mohon dikoreksi ya Mas Firnas kalau ada yang salah ya. Jadi masih kategori anak 18 tahun ke bawah yang kalau boleh kita sedikit sentil, kalau anak-anak umur belasan tuh kan biasanya yang dipikirkan adalah main TikTok ya. Main Free Fire, Mobile Legend, masih belum juga kesibukan nongkrong dengan teman-teman gitu. Tapi di sini ada forum anak yang sangat getol, ikut andil, ikut bergerak, menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso. Nah, kita akan ubek-ubek dengan ketuanya nih, kira-kira apa aja yang dilakukan dan apa itu forum anak. Sebelum itu, boleh mungkin Firnas jabarin ke kita. Boleh. Forum anak ini apa dan bergerak seperti apa selama ini di tengah-tengah masyarakat? Monggo silakan Firnas. Oke, jadi forum anak sendiri sebuah wadah fasilitasi dari pemerintah di mana memang mempunyai tugas untuk memenuhi dan menjembatani pemenuhan hak-hak anak di suatu wilayah gitu Mbak. Okay. Nah, kenapa saya katakan di suatu wilayah? Karena untuk forum anak sendiri di seluruh Indonesia itu sudah ada semua di setiap wilayahnya. Mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kelurahan hingga desa itu semuanya ada. Nah, untuk forum anak Bondowoso sendiri kita berada di bawah naungan Dinas Sosial P3KB Kabupaten Bondowoso. Di mana forum anak di tingkat kabupaten itu selain dinaungi oleh Dinsos P3KB, kita juga langsung dinaungi atau disahkan langsung nih Mbak oleh Bupati Kabupaten Bondowoso. Wah, udah dilantik berarti ya? Udah dilantik. Okay. Nah, kemudian kalau di bawahnya lagi kita ada teman-teman forum anak di tingkat kelurahan dan desa seperti itu. Nah, untuk di teman-teman sebelum itu ada teman-teman forum anak di tingkat kecamatan, Mbak. Jadi forum anak di tingkat kecamatan ini sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Nah, kalau nggak salah kita kecamatannya ada 23. Jadi teman-teman forum anak di tingkat kecamatan kita sudah ada 23 forum anak kecamatan. Kemudian di bawahnya lagi ada forum anak kelurahan atau desa. Kalau di kecamatan itu langsung dinaungi oleh Pak Camat di wilayah itu gitu. Okay, nah, kalau di tingkat kelurahan dan desa langsung dinaungi oleh Pak Kades atau Bu Kadesnya seperti itu. Ini rata-rata teman-teman anak muda yang tergabung di forum anak ini kategori usia berapa ya, Firnas? Kalau teman-teman forum anak ini idealnya itu dari usia 13 tahun, Mbak. Dari 13 tahun sampai 18 tahun. Jadi usia kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Tapi juga ada yang usia SD udah mulai gabung di forum anak, itu ada di salah satu desa. Kemarin beberapa ada. Oke. Itu modelnya gimana Firnas? Rekrutmen atau kita bisa bergabung secara langsung atau bagaimana? Oke. Mungkin buat teman-teman yang saat ini menyaksikan gitu Mbak, barangkali tertarik juga buat gabung nih bareng teman-teman forum anak. Jadi kalau di tingkat kabupaten sendiri itu sistem keikutsertaannya kita membuka open recruitment seperti itu Mbak. Kita membuka pendaftaran. Jadi kita membuka pendaftaran ke batas usia yang sudah ditentukan. Bagi teman-teman yang ingin tertarik untuk tergabung itu bisa mendaftar Mbak. Nah, mendaftarnya itu nanti akan ada seleksinya. Jadi kita ada seleksi formulir yang isi biodata, isi visi misi juga, ngisi pengetahuan seberapa penting pengetahuan kalian tentang permasalahan anak di wilayahnya. Terus nanti ada semacam diklat gitu Mbak, semacam pelatihan 3 hari, itu kita cari lagi dari segi keaktifannya dan lain-lain selama 3 hari itu. Oke. Jadi memang forum anak di Kabupaten Bondowoso ini bisa dibilang tidak sembarangan ya merekrut orang-orang yang akan tergabung. Karena bagaimanapun kalian semuanya akan menjadi semacam brand ambasadornya para anak-anak sekabupaten Bondowoso, menjadi brand ambasadornya keluhan-keluhan atau dalam tanda kutip anak-anak di Kabupaten Bondowoso. Begitu ya? Benar. Keren. Ini saya berbincang dengan ketuanya sedikit minder ya. Ini masih anak SMA tapi udah keren sekali nih. Oke, Firnas, kita akan masuk ke dalam inti perbincangan kita pada pagi hari ini, yaitu peran forum anak turut andil menekan angka pernikahan dini. Tadi aku udah kasih sedikit gambaran tentang angka pernikahan dini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial P3KB Kabupaten Bondowoso, sangat tinggi Firnas. Sampai di bulan Mei saja catatan dari Dinas Sosial itu udah mencapai angka 800.
itu baru bulan Mei. Gimana sampai bulan November dan masih belum lagi yang belum tercatat yang dilakukan, mohon maaf, secara diam-diam oleh keluarga, diam-diam dalam tanda kutip ya karena khawatir karena usianya belum memasuki begitu ya. Nah, Firnas, teman-teman Forum Anak melihat pernikahan dini ini seperti apa sebenarnya? Oke. Kalau teman-teman Forum Anak sendiri melihat permasalahan pernikahan dini ini, sebelumnya mungkin kalau di Forum Anak sendiri penyebutannya pernikahan usia anak, Mbak. Oh gitu, bukan pernikahan dini ya? Iya. Oke. Karena kalau pernikahan dini lebih merujuk ke nama anak-anak. Oh gitu, siap. Ini malah pernikahannya anak dini. Anak, oke. Pernikahan usia anak ya. Iya, Siap. Jadi kalau PUA sendiri di pandangan teman-teman itu cukup kasihan gitu ya, Mbak, cukup mengkhawatirkan karena benar yang dikatakan Mbak Ocha sebelumnya kalau angka PUA di Kabupaten Bondowoso itu memang tinggi. Terakhir kami itu dilibatkan dalam musrenbang, kita sempat cek juga diminta untuk gimana sih tanggapannya terkait permasalahan. Memang benar waktu itu 1 hari aja kebetulan saya pribadi ngebuka situs dari Pengadilan Agama karena kan kalau pernikahan di usia anak itu untuk yang secara terhitung oleh pemerintah itu perlu pengajuan dispensasi. Iya, dispensasi nikah ke. Benar. Itu waktu itu 1 hari tepat sebelum musrenbang itu saya cek sama teman-teman ada 17 pengajuan dispensasi, Mbak. Dalam 1 hari ya? Iya, 1 hari aja ini. Benar, 1 hari aja. Mungkin teman-teman ke depan bisa atau hari ini bisa cek juga di situsnya Pengadilan Agama berapa perharinya kasus dispensasi itu diajukan. Kita cukup khawatir karena untuk permasalahan pernikahan di usia anak sendiri itu cukup berdampak luas, Mbak. Mulai dari kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan ekonominya, baik untuk anak itu sendiri, untuk orang tua, untuk lingkungan itu cukup berdampak, Mbak. Jadi kalau dikatakan dampak positif dan negatif, pernikahan usia anak cenderung lebih mengarah ke negatif. Lebih banyak ke negatifnya ya. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya pernikahan usia anak di Bondowoso sendiri itu relatif tinggi dan yang menjadi peran utamanya sendiri adalah anak-anak baik putra maupun putri. Jadi secara tidak langsung itu juga mulai mengkikis masa depan anak-anak Bondowoso. Iya, betul. Jadi kita sangat menyayangkan hal itu. Gitu. Oke. Tapi kalau Firnas sendiri, Firnas mohon maaf, rumahnya di Bondowoso kawasan kota atau bagaimana? Terhitung di kawasan kota sih, di daerah belakang terminal di Kademangan. Oke. Kalau kawasan perkotaan mungkin pernikahan usia anaknya bisa kita hitung dengan jari atau mungkin malah tidak ada sama sekali mungkin ya? Ada ya. Nah, ada. Mengingat Firnas melihat itu ada, ini kawasan kota loh ya. Iya. Sebenarnya melihat potret di sekitar Firnas mungkin. Sebenarnya apa sih penyebab pernikahan dini itu? Kan anak muda nih, pasti akan lebih tahu karena satu frekuensi perbincangan, sefrekuensi pergaulan, pemikiran juga tidak akan jauh-jauh berbeda. Nah, melihat potret di sekitar Firnas mungkin, itu penyebabnya apa sebenarnya, Firnas? Oke. Kalau dibandingkan dari segi angka permasalahannya, baik kota ataupun desa, memang lebih banyak di desa gitu, Mbak. Perbandingan utamanya kalau di desa minimnya pengetahuan gitu, Mbak. Kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan. Kalau di tingkat kota, pendidikan sebenarnya udah mumpuni ya, Mbak. Dari segi fasilitas sekolah dan lain-lain sebagainya. Lingkungan juga masih tergolong aman lah, tidak terlalu bergaul bebas gitu, Mbak. Cuma kalau di daerah kota ini, kalau di sekitar saya pribadi pengalaman itu penyebab terjadinya pernikahan usia anak ini salah satunya itu dari pergaulan bebas gitu, Mbak. Ya, jadi kalau lebih ditarik ke intinya, pergaulan bebas di sini ada pernikahan usia anak yang terjadi karena sudah hamil di luar nikah. Itu ada, Mbak. Karena kenapa harus mengambil langkah pernikahan usia anak? Ya mungkin ada kalau di daerah saya sendiri itu ada persepsi dari orang tuanya karena udah hamil di luar nikah, biar nggak terlalu jauh lagi permasalahannya itu diambil keputusan untuk seperti itu. menikah gitu ya. Jadi intinya pergaulan bebas di mana anak-anak di daerah kota yang saat ini tergolong muda itu lebih cenderung sudah mulai menyukai lawan jenis gitu, Mbak. Pria tertarik Firnas juga ya? Iya. Udah ada ketertarikan laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki. Kemudian udah mulai nih coba-coba menjalin hubungan pacaran yang awalnya teman dekat juga berkembang lagi jadi pacaran. Nggak TTM dulu ya? Iya. Itu kan kalau nggak dibatasi oleh
kesadaran pengetahuan. Oke, kesadaran diri berarti. Kesadaran dirinya itu bahaya gitu Mbak. Ya, jadi disitulah yang terjadi di kawasan kota. Kalau di Firnas kan udah forum anak ini kan nggak hanya di kawasan kota saja ya. Mungkin Firnas juga sempat berbincang mungkin dengan sebagai brand ambasadornya anak Bondowoso begitu dalam tanda kutip. Kalau untuk kawasan pedesaan Firnas, bagaimana kamu memotret apa sebenarnya penyebab yang kamu lihat gitu mungkin? Oke. Kalau di kawasan pedesaan itu jauh lebih banyak ya Mbak. Tapi di sini bukan maksud saya mengesampingkan perbedaan anak-anak desa dan anak-anak enggak ada. Jadi kalau di desa sendiri itu yang pasti pertama faktor sosialnya Mbak, kondisi sosialnya itu dari segi pendidikan. Jadi ada anak-anak yang sudah mulai putus sekolah, mereka bingung, mereka capek, anggapannya capek, aku nih udah capek sekolah, mau cari kerja nggak dapat, jalin hubungan, pergaulan bebas juga, ujung-ujungnya dinikahkan. Betul. Kondisi ekonomi juga itu cukup tinggi juga Mbak sebagai faktor utamanya, kondisi ekonomi, karena faktor ekonomi ini juga berkaitan dengan faktor sosial budaya. Nah, kenapa saya katakan kayak gini? Karena faktor ekonomi penduduk di desa itu cenderung lebih cenderung terhitung pada keluarga yang rentan tidak mampu, keluarga tidak mampu gitu Mbak, atau keluarga miskin. Nah, di sini mengakibatkan ada anggapan orang tua itu yang beranggapan kalau anak saya dinikahkan itu beban saya lebih ringan. Betul. Ditemukan memang beberapa wilayah ya. Ada. Jadi kalau anak saya dinikahkan beban saya lebih ringan. Tanggungan saya untuk anak saya di sekolah, biaya pendidikan udah berkurang, biaya makan udah berkurang, dan lain-lain udah berkurang. Itu ada pemikiran seperti itu. Kemudian juga ada yang memikirkan kalau nggak cepat dinikahkan di perempuan itu Mbak, kalau nggak cepat dinikahkan itu nanti nggak dapat jodoh. Gitu. Itu ada. Disebut perawan tua, gitu-gitu ya. Benar. Juga ada di salah satu wilayah itu kemarin kebetulan dari anaknya sendiri tuh Mbak yang cerita. Ya. Itu dulu bayi lahir itu udah langsung mau diambil mantu Mbak. Oh, iya, jadi bayi ya? Iya, bayi udah. Kalau gitu saya lupa namanya apa. Ya itu udah semacam dibilang tradisi ya, nggak bayi juga. Jadi udah semacam kebiasaan ya Mbak. Udah dini lahir. Kalau itu melihatnya dari kasta ekonomi keluarganya Mbak. Jadi karena melihat kondisi ekonomi keluarga si A ini tinggi, anak orang kaya kasarannya, anak orang mampu, dia kamu kalau misalnya cepat-cepat dijodohkan dari bayi gitu. Dari bayi kan udah ada pegangan nih dari keluarga sana. Nah, itu ada yang kayak gitu Mbak. Juga ya faktor-faktor kayak gitu sih Mbak yang paling menonjol di tingkat desa. Artinya teman-teman forum anak ini juga sering berbincang juga ya dengan dalam tanda kutip orang-orang yang sudah melakukan pernikahan usia anak ya. Kebetulan kan juga kalau teman-teman forum anak ini ada di tingkat SMP dan SMA. Nah, itu secara nggak langsung nggak harus ke desa, di sekolah-sekolah aja ketika kita berbincang itu ada yang langsung bercerita. Karena kan kalau di SMP SMA wilayahnya dari macam-macam nggak cuma betul. di daerah aja gitu. Iya, jadi ketika udah berkumpul dengan teman gitu jadinya tuh curhat gitu ya. Bener. Jadinya curhat, jadi itu pun juga jadi pengetahuan juga buat teman-teman forum anak yang tergabung gitu. Gila ya. Saya baru ini dengar dari versinya anak muda langsung. Saya memang beberapa kali memang sempat ikut berbincang juga dengan beberapa orang yang, tapi kan selama ini yang ikut berbincang seperti itu adalah orang-orang dalam kategori yang tidak muda. Yang saya ikut berbincang di dalamnya. Tapi sekarang saya dengar langsung dari anak muda. Ternyata anak muda yang menikah di usia anak pun juga merasakan yang kita rasakan ya. Merasakan dalam artian mereka juga merasakan kalau saya menikah karena faktor dijodohkan. Gitu-gitu ya. Firnas pernah ketemu ini nggak tanggapan orang jadi kalau dilamar pertama tuh harus diterima gitu. Pernah dengar kayak gitu nggak? Jadi kalau ada anak perempuan dilamar pertama, orang tua beranggapan kalau ada lamaran pertama tuh harus diterima, kalau nggak diterima nanti nggak akan laku gitu. Pernah ketemu model seperti itu nggak Firnas? Kalau ketemu itu dari cerita ya Mbak, teman saya kebetulan yang saya ceritakan tadi yang perempuan itu di desa kebetulan, ya itu cerita ketika baru lahir itu langsung dilamar sama orang tua. Iya, teman saya kan perempuan itu baru lahir langsung dilamar gitu. Cuma karena masih berpikir ada anggapan kata saya tadi tuh. Iya, itu masih alhamdulillah masih enggak terjadi. Oke. Terus selama ini teman-teman forum anak sendiri bagaimana kemudian
mengedukasi teman begitu ya, karena kan kalau mohon maaf kalau orang tua yang Iya. berbincang kepada anak itu seolah-olah menasehati gitu. Iya. Kamu nih, nah tapi kalau teman satu frekuensi, Iya. satu pemikiran itu kan Benar. cara komunikasinya berbeda gitu. Iya, benar. Nah forum anak itu bagaimana selama ini bergerak untuk mengedukasi agar tidak terjadi pernikahan usia anak begitu? Oke, kalau teman-teman Forum Anak sendiri sebenarnya kan kita bukan hanya bergerak di bidang penanggulangan atau pencegahan di pernikahan usia Oke, anak. Kita bergerak di berbagai macam permasalahan anak, di berbagai macam cara untuk pemenuhan hak anak. Cuma kalau untuk di segi pencegahan perkawinan usia anak, kita lebih bermain di sosialisasi, Mbak, lebih bermain di pendekatan. Baik itu sosialisasi secara umum ataupun sosialisasi secara khusus. Yang dimaksud umum ini kita pernah sosialisasi pada saat MPLS nih, Mbak, pada saat masa pendidikan sekolah. Karena Oke. masih baru-baru tuh, anak-anak masih baru-baru, masih baru Masih masuk anget-angetnya, sekolah. guys. Iya, baru masuk sekolah, kadang udah ada yang cinlok dan lain-lain. Betul. Kita ambil di celah seperti itu, Mbak. Kita masuk ke sosialis seperti itu, kita adakan sosialisasi. Kita juga masuk ke teman-teman pengurus OSIS kalau tingkat SMP dan SMA. Kita juga masuk di tingkat desa. Kita biasanya masuk ke Pak Kadesnya di wilayah desa itu, kita minta tolong dong Pak, kita kumpulin anak-anak desa plus orang tuanya gitu, Mbak. Kita kumpulin di balai desanya. Terus kita kalau secara khusus gitu kita kadang yaitu misalnya ada yang mau curhat, karena kan ada beberapa anak yang udah tahu nih kalau pernikahan usia anak nggak baik. Nah itu ada yang ngehubungin ke salah satu teman-teman forum anak. Ya udah kita langsung kayak kasih ini loh, kalau kamu nanti usia anak kayak gini. Jadi pendekatan secara anak-anak memang. Iya. Karena kalau dari anak untuk anak itu kita ya udah ngomongnya kayak nyambung satu ngalir frekuensi, aja. ngobrolnya juga sesuai, bahasanya Bener. gampang dipahami. Dengan kalau orang tua yang ngajarin kayak ngasih materi di sekolah. Iya. Iya. Bener ini. Enggak, ini bener, ini memang terjadi seperti itu. Nah, tapi ada kesulitan nggak selama ini? Karena kan merubah mindset itu jauh lebih sulit begitu. Ada kesulitan nggak dari teman-teman forum anak selama berjalan lah kita? Oke, kalau kesulitannya sih nggak terlalu menampak sih, Mbak, nggak terlalu menonjol gitu. Jadi masih tergolong aman-aman aja. Jadi ketika kita sosialisasi, kita berikan audiensi, tanggapan-tanggapan, pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah ya udah mulai paham lah dari awalnya mungkin mindsetnya salah. Ketika kita berikan sosialisasi itu udah mulai sadar, udah mulai nyambung. Terlebih itu untuk mindset dari orang tua di desa-desa. Itu udah mulai, oh berarti salah ya Mas, yang awalnya kayak gini itu ada. Cuma kalau saya ingat ini ada hal menarik ketika saya sama teman-teman itu sosialisasi di salah satu SMP. Karena pada saat itu ketika kita sosialisasi, anak ini kebetulan memang ketika ditanyakan dari desa, Mbak. Nah, ketika saya tanyakan kan, sesi ditanya, kebetulan kan yang saya sampaikan faktor penyebabnya PUA itu adalah faktor ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi. Nah, itu ada salah satu anak usia SMP itu yang baru masuk ya Mbak, kelas 7, itu tanya, loh Kak, kalau saya nikahnya sama anak orang kaya, apa nanti bakal jadi pengangguran lagi? Itu kan menarik Mbak bagi kita. Iya, karena kan kok masih kelas 7 udah punya pikiran ke situ gitu ya. Karena kan memang benar. Kalau nanti udah usia menikah di usia anak, itu kan anak-anak ya nanti bakal putus sekolah, keterampilannya nggak cukup buat cari kerja, otomatis bakal entah itu buruk-buruknya jadi pengangguran, gak dapat pekerjaan, bakal jadi keluarga yang miskin. Nah, anak itu tanya, loh Kak, kalau misal nanti nikahnya sama anak orang kaya gimana? Nah, terus itu kamu gimana waktu itu? Ya teman-teman jawab aja, karena kan kalau nanti udah menjalin hubungan, kita nggak selamanya bergantung kepada orang tua. Belum tentu orang tua akan nyambangi kita di jenjang keluarga kita gitu. Jadi penanggapan itu ya kita sambil saling guyon lah sama adik-adik itu. Masa kamu mau terus-terusan minta ke orang tuanya si cowoknya gitu. Bener-bener. Ada juga ya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Karena kan ketika kamu mengedukasi di tengah-tengah masyarakat itu bukan cuma anak mudanya saja ya, tapi juga orang tuanya. Pernah nggak ya kamu tuh kemudian ketemu sama orang tua gitu yang kemudian apa sih anak muda ngajarin orang tua gitu? Pernah nggak kayak gitu? Kalau ngomong langsung itu enggak ya Mbak, tapi pasti dalam hati itu ada. Itu pasti dalam hati aja. Ada ya? Karena sempat di satu desa juga, mungkin itu pada saat itu belum kebentuk forum anak Mbak. Nah kan boleh tuh, mereka bingung. Bahasa sama dulu mak bedena karena saya sampai itu ada Mbak. Gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia itu
kok anak-anak nyampein gitu kan. Iya benar. Ada Karena kalau berbicara, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, jika kita berbincang dengan orang tua itu memang cara penyampaiannya memang harus berbeda Iya, ya. harus berbeda. Kita juga harus memperhatikan, kita juga harus memperhatikan berbagai macam hal, mulai dari diksi dan segala Iya. macam. Nah, saya masih akan berbincang dan bertanya pada Firnas ini tentang pernikahan anak, usia anak. Tapi kita break dulu ya Firnas ya, karena masih ada yang mau lewat terlebih dahulu. Buat semuanya sobat Pasopati, jangan kemana-mana, perbincangan makin seru, curhat Firnas semakin banyak. Jadi stay tune terus bersama kita hanya di 99,4 Pasopati FM.
99,4 Pak Sobat FM masih kembali lagi dengan acara spesial ditemani dengan teman saya yang saya sebut-sebut sebagai pahlawan muda. Ada Firnas Zakin Maul Amri, Ketua Forum Anak Kabupaten Bondowoso yang sekarang juga menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bondowoso. Dan ternyata saya baru dapat bocoran bahwasanya anak muda yang akrab disapa Firnas ini pernah juga menjabat sebagai Ketua Forum Anak Provinsi Jawa Timur. Ini patut berbangga dari Kabupaten Bondowoso jadi brand ambasadornya anak-anak se-Jawa Timur. Pantesan ya, dia fasih sekali. Dan ternyata Firnas ini udah banyak keliling ke berbagai kota juga dalam rangka memperjuangkan yang namanya hak-hak anak di berbagai kota. Salah satunya tentang pernikahan usia anak juga, yang ternyata tadi berbincang nggak cuma di Bondowoso Kak, ini di kabupaten lain juga permasalahannya juga kurang lebih sama begitu. Tapi kita pada pagi hari ini akan berbincang tentang Kabupaten Bondowoso terlebih dahulu begitu ya. Tadi udah kita kupas banyak tentang potretnya dari teman-teman Forum Anak, memotret di sekitar mereka sebenarnya apa pernikahan usia anak, apa penyebab pernikahan usia anak. Udah dijabarkan secara gamblang hasil memotret mereka dari berbagai wilayah, bukan hanya di kawasan perkotaan atau kecamatan kota saja, tapi di hampir 23 kecamatan juga. Ternyata cukup kompleks, satu wilayah dengan wilayah lain permasalahannya tidak jauh berbeda begitu ya. Dan yang namanya pernikahan usia anak di berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso juga tetap sama, yaitu memunculkan masalah-masalah sosial yang lain, mulai dari angka perceraian jadi meningkat, kemudian juga permasalahan lain yakni adalah tentang kesehatan ibu dan anaknya, yang kemudian yang ketiga adalah juga faktor stunting juga begitu ya, banyak begitu. Nah, saya akan kembali ke Firnas. Kira-kira menurut Firnas apa nih yang diperlukan oleh anak muda mungkin ya, utamanya mereka yang rentan menjadi sasaran pernikahan usia anak, agar kemudian bisa menolak begitu pernikahan usia anak, karena mungkin bisa jadi mereka menolak sebenarnya, tapi karena faktor keadaan dan lain-lain. Menurut Firnas apa yang dibutuhkan oleh mereka? Oke, kalau menurut saya pribadi, untuk teman-teman yang saat ini menonton atau di luar sana, teman-teman kalau misalnya nanti terjadi dijodohkan oleh orang tua, terjadi pemaksaan atau paling buruk pemaksaan untuk dinikahkan di usia anak, teman-teman paling tidak dari sekarang harus punya cita-cita yang tinggi, Mbak. Gitu. Menurut saya simpelnya di situ. Jadi kalau teman-teman sudah punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang benar-benar diinginkan banget sama teman-teman, itu ada hasrat untuk gimana caranya aku bisa menggapai cita-cita itu. Dan tanpa sadar ketika nanti teman-teman udah punya keinginan atau cita-cita yang tinggi tersebut, dan teman-teman juga udah tahu dampak-dampak dari pernikahan usia anak, teman-teman bakal mulai berusaha menolak secara halus, memberikan arahan memberikan pandangan terbuka ke orang tua bahwa ini loh Pak, Bu, aku ingin jadi polisi, aku ingin jadi presiden, aku ingin jadi dokter. Kalau misal aku harus dinikahkan sekarang, aku sekolah jadi gak lulus, aku harus putus sekolah di sini, aku pingin lanjut ke kuliah Universitas Erlangga, Universitas Indonesia, dan lain sebagainya. Kalau misalnya aku harus nikah hari ini, pendidikan aku tertinggal Pak, Bu, aku harus fokus ke pasanganku. Nah, kalau menurut saya pribadi, insya Allah tidak ada orang tua yang tidak mau mendukung cita-cita anak-anaknya, gitu Mbak. Jadi kalau misalnya anak-anak teman-teman udah mulai ngebawa pandangan orang tua ke keinginan teman-teman, saya rasa orang tua bisa memutarbalikkan pandangannya lagi, Mbak. Yang awalnya mungkin keinginan orang tua itu untuk kepentingan orang tua pribadi secara khusus ataupun kepentingan kepada anaknya tapi yang salah, itu orang tua pasti bakal tersentuh kalau misalnya dari teman-teman mulai bisa nih kayak ngebujuk orang tuanya, ngerayu orang tuanya, membuka pola pikirnya orang tuanya. Insya Allah sih bisa kayak gitu, Mbak. Karena ini termasuk ke saya pribadi, Mbak. Karena kalau menurut saya pribadi dari SD kebetulan dulu ada satu kutipan nih, Mbak, yang selalu saya pegang kemana-mana. Ketika dunia bergerak ke level yang lebih tinggi, maka kualitas generasi muda juga harus ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Wah, gitu. Mantap. Itu pegangan kamu dari SD dari ya? SD. Kebetulan itu kalau sedikit cerita, itu saya baca ketika mau cari materi lomba pidato, cari buku, baca-baca di Gramedia. Kebetulan baca kutipan itu,
wah cocok. Itu ke foto, kemudian sampai sekarang masih ada itu, keinget banget. Jadi motivasi sendiri. Jadi moto kamu juga ya akhirnya ya. Benar. Luar biasa. Jadi katanya si Firnas harus punya cita-cita yang tinggi. Karena memang benar ya Firnas ya. Jadi ketika kita udah punya cita-cita yang tinggi, maka kita akan melakukan apapun. Iya, benar. Untuk bisa mencapai cita-cita itu. Hal-hal yang buruk bakal ditinggalin. Nah, betul. Nah, kalau itu ketika berkaitan dengan perjodohan ya Firnas ya. Kalau dijodohkan, maka secara otomatis kalau kita punya cita-cita yang tinggi, kita akan ngasih effort lebih untuk bisa menggapai itu. Entah dengan cara berbincang yang seperti Kak Firnas, membujuk orang tua. Tapi bagaimana manakala anak muda ini gampang terseret oleh arus pergaulan? Ya, pasti akan ada itu dua case yang berbeda, Firnas. Gimana kalau kamu mungkin bisa kasih sharing sama teman-teman anak muda yang case-nya itu karena faktor pergaulan bebas seperti kata Firnas itu. Mungkin ada pendengar yang sekarang insya Allah masih belum terkena sentuhan-sentuhan pergaulan bebas. Apa yang perlu dibentengi dari diri sendiri mungkin? Buat teman-teman yang mungkin saat ini udah mulai bergaul lebih luas lagi ya Mbak, baik itu teman-teman SMP, teman-teman SMA, pergaulan bebas itu nggak bisa dihindari, tapi bisa dicegah gitu Mbak. Nah dalam artian karena namanya pergaulan bebas, kita di kelas berteman dengan mungkin kita baru masuk SMP, baru masuk SMA. Kalau misalnya kita baru masuk SMA, kita berteman bukan dengan alumni SMP yang satu sama dengan kita. Kita berteman dengan SMP A, SMP B, SMP C, atau bahkan SMP dari luar kota. Betul. Demikian juga teman-teman dari SMP yang alumni SD dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian namanya pergaulan bebas itu nggak bisa dihindari. Kenapa bisa dicegah? Gimana caranya teman-teman bisa memilah dan memilih teman, Mbak? Jadi bukan membatasi teman-teman harus memusuhi atau menjauhi teman-teman yang kasarannya nakal, kasarannya ini nggak cocok sama teman-teman, nggak. Tapi teman-teman silakan berteman, nggak apa-apa gitu. Kalau menurut saya seperti itu Mbak. Kita mau berteman dengan si A yang kalau anak cowoknya zaman-zaman sekarang kita mau berteman dengan si A. Si A ini perokok. Kita mau berteman dengan si C. Si C ini udah mulai coba-coba minum minuman. Si D ini gonta-ganti cewek, ceweknya banyak. Playboy. Kita nggak masalah. Kalau menurut saya pribadi saya nggak masalah. Kita mau berteman dengan mereka nggak masalah. Tapi gimana caranya kita bisa memilah? Kalau kita berteman dengan mereka, ketika kita bermain, ketika kita belajar, mereka merokok, gimana caranya? Saya harus bisa nahan diri bahwa rokok itu nggak baik untuk saya pribadi. Terserah anak itu. Kalau anak itu beranggapan merokok itu menyenangkan, merokok itu baik, ya udah. Cukup sampai di situ batas pertemanannya, batas pertemanan atau pergaulannya. Tapi kalau dalam luarnya kita pertemanan ya udah biasa aja, kita saling nyapa, kita mau canda bareng nggak apa-apa. Itu menurut saya pribadi. Yang kedua, selain kita bisa memilah dan memilih teman-teman dari segi pergaulan atau kebiasaannya, kita juga harus benar-benar mendekatkan diri ke pencipta juga, ke Allah. Jadi ya perbanyak sholat juga, karena kalau udah kita walaupun kita nggak jauh dari kita menjauh dari teman-teman, tapi kita juga jangan sampai menjauh dari yang di atas, dari Allah. Jadi setidaknya sholat ya dijaga, ngaji juga dijaga buat yang muslim atau buat yang non muslim juga sering-sering beribadah, karena secara nggak langsung juga kalau kita udah kecanduan beribadah, pasti juga kalau misalnya mau merujuk ke hal-hal yang aneh, yang buruk, pasti juga bakalan ingat gitu sih Mbak. Itu kedua. Ketiga, ke orang tua, ingat ke orang tua itu sih Mbak. Karena untuk paling dasar mencegah pergaulan bebas, saya pribadi itu ingat ke orang tua. Karena saya pribadi ini cerita juga ya, cerita juga. Apa-apa sharing. Karena saya pribadi dari SMP ya pengalaman berteman dengan teman-teman disuguhi rokok, disuguhi ini. Alhamdulillah karena ingat orang tua, ingat ke ibu, ingat ke bapak, pesan bapak dari pesan ibu. Karena kalau ibu sendiri, kalau dari saya sendiri, ibu sampai bilang kalau kamu ngerokok, mama juga ikut ngerokok. Nah itu dari suara, ini kan bahaya kalau misalnya kalau mama kemudian merokok gitu ya. Kalau sampai saya pribadi ngerokok, wah mama bakal ikut ngerokok. Itu pegangan dari saya pribadi, benar-benar ikut keluarganya di rumah, gak cuma orang tua, ingat ke adik, ke abang, mungkin ke kakak-kakak. Itu bisa sih kalau menurut saya pribadi, itu tips dari saya nih Mbak. Jadi bisa memilah dan memilih teman-teman, tetap jaga sholat ibadahnya, tetap mendekatkan diri
Yang ketiga tetap ingat sama orang tua. Orang tua, itu dia. Bisa dipraktekkan ya. Saya juga mau mempraktekkan itu, Firnas. Terima kasih udah sharing ya. Sederhana tapi dalam sekali maknanya. Kayaknya yang nomor 2 sama nomor 3 juga sulit ya. Disampaikan emang gampang, tapi ketika dilaksanakan agak sulit masih begitu. Masih banyak tantangan-tantangan. Betul. Oke, Firnas, terakhir pertanyaan dari saya adalah tentang forum anak ya. Kalau barusan kita lebih kepada banyak tips-tips yang bisa dilakukan, lebih kepada forum anak. Selain edukasi, selain sosialisasi, menurut Firnas, apa lagi yang perlu dilakukan untuk kemudian mencegah pernikahan usia anak di tengah-tengah masyarakat? Monggo, silakan. Oke. Kalau dari teman-teman forum anak sendiri, kita lebih berharap ke pemerintah ya Mbak. Karena sebenarnya kan undang-undang pernikahan usia anak itu udah ada. Batasannya usia 19 tahun. Kalau di bawah 21 tahun itu harus atas izin orang tua. Nah, tetapi udah ada undang-undangnya nih, batasannya cowok cewek sama-sama 19. Tapi kenapa masih banyak di Indonesia ataupun di Bondowoso sendiri anak-anak yang menikah di bawah usia 19. Usia SD, usia 8 di bawah 10 tahun, usia 15 tahun, 13 tahun, 17 tahun itu masih ada. Nah, di sini kan memang benar tindakan sosialisasi mungkin masih belum cukup untuk sepenuhnya bisa mengatasi. Kalau sosialisasi hanya dilakukan oleh organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi anak-anak, saya rasa masih belum cukup. Tetapi peran serta dari pemerintah khususnya seperti Pengadilan Agama dan Dinsos P3KB ataupun dinas-dinas terkait yang lainnya itu perlu pendukungan yang lebih Mbak. Dan alhamdulillah memang di tahun 2022 ini dari awal tahun memang pada saat saya mengikuti Musrenbang RPJMD juga kalau nggak salah itu memang ada visi dan misi untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di wilayah Bondowoso. Itu melibatkan seluruh dinas dan UPD yang terkait, itu alhamdulillah banget. Karena kalau yang bergerak hanya dari Pengadilan Agama, kayak Pengadilan Agama juga menurut kalau dari pandangannya teman-teman forum anak, Pengadilan Agama juga harus mampu memilah dan memilih pengajuan surat dispensasi seperti ini Mbak. Mungkin kita juga nggak tahu sebenarnya harus lebih ketat lagi mungkin begitu bahasanya ya. Bahasanya lebih selektif dan ketat lagi ketika dari ada keluarga-keluarga orang-orang tua yang mengajukan dispensasi menikah, dan mungkin selain menerima pengajuan dispensasi menikah dari dinas-dinas terkait seperti Pengadilan Agama, dinas pendidikan, baik itu dinas pendidikan untuk SD SMP, cabang dinas pendidikan untuk SMA, kemudian dari dinas kesehatan, itu bisa juga turut mencegah dengan turun langsung gitu Mbak. Karena kalau hanya sekedar sosialisasi baik itu media sosial, terus sosialisasi secara khusus di suatu wilayah itu kan perlu gantian karena nggak secara menyeluruh. Itu benar-benar perlu gandengan satu dinas, satu organisasi, itu benar-benar butuh kerjasama. Karena ya itu tadi disampaikan teman-teman, dampak dari pernikahan usia anak itu nggak hanya berdampak satu, tapi banyak banget dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, itu cukup mas. Betul sekali. Itu dia yang disampaikan oleh Firnas ya teman-teman. Jadi memang betul closing statement dari Firnas tadi, pernikahan usia anak itu dampaknya banyak sekali, mulai dari kesehatan dari si ibu dan si anak. Makanya kemudian AKB, angka kematian ibu dan angka kematian bayi cukup tinggi juga di Bondowoso. Kemudian juga dari segi stunting Bondowoso juga tinggi. Catatan dari sebentar saya buka contekan juga. Jadi kemarin itu disebutkan oleh Kepala Dinsos P3KB. Jadi di tahun 2024 itu pemerintah pusat menargetkan agar stunting itu ada di angka 14%. Ya, nah untuk Bondowoso sekarang ini ada 37% dan diminta di tahun 2024 itu harus turun menjadi 21%. Artinya dengan sisa waktu yang ada, pemerintah daerah harus menurunkan per tahun itu sekitar 5,5%. Nah, di situ Bu Anis menekankan kalau ini tuh bukan cuma tugas dari dinas sosial, tapi bukan hanya tugas dari dinas kesehatan, bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi semua unsur harus ikut terlibat. Termasuk orang tua dan masyarakat. Betul. Salah satunya juga di sebelah kanan saya, ya teman-teman dari Forum Anak. Makasih Firnas. Aduh, sederhana sekali mungkin perbincangan kita, tapi mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Bisa jadi nih ada bapak dan ibu-ibu yang juga mendengarkan berencana menikahkan putra-putrinya, mungkin lebih baik setelah perbincangan dengan langsung kita. Dibatalkan. Iya betul. Jadi jangan dinikahkan dulu karena faktor-faktor tadi begitu.
Oke, makasih Firnas. Siap. Lain waktu mungkin kita ketemu lagi, bincang-bincang lagi dengan Boleh. berbagai macam program-program dari teman-teman Forum Anak ya. Boleh. Salam buat semua brand ambasadornya anak-anak. Utamanya teman-teman yang ada di Forum Anak Bondowoso, sukses selalu berkiprah, selalu ada di tengah-tengah masyarakat untuk bisa ikut membangun sumber daya manusia dan juga sumber daya alam ya. Siap. Saya Cari Pangestu mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Pasopati dan juga Pasopati TV. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Ocha bertugas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.